Saudara, selamat pagi. Kita jumpa kembali di dalam doa pagi di hari Sabtu atau weekend, di mana saudara dan saya sebagaimana biasanya kita akan datang kepada Tuhan, teduh sejenak di pagi hari ini, dan kita sampai di tanggal 19 Juli 2025. Dan saudara pastinya juga mengucap syukur untuk banyak hal yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan, termasuk satu minggu yang saudara dan saya lalui. Dan kita akan mengawalinya di dalam doa. Mari kita sekali lagi datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi ini. Tuhan kembali mampukan kami untuk melihat ada campur tangan Tuhan di sepanjang hari-hari yang kami lalui. Terima kasih, kami sepanjang minggu ini belajar tentang mentalitas dromolog. Bagaimana kami melihatnya, ada banyak sisi-sisi yang sangat merusak tanpa kami sadari, dan itu menjadi pengaruh yang besar di dalam kehidupan kami, baik secara individu sebagai orang percaya maupun juga di dalam keluarga kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk pagi ini, mengakhiri minggu ini kami mempercayai bahwa Tuhan tetap menolong, dan memasuki minggu yang baru esok kami akan datang juga beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong untuk kami boleh dapat mempersiapkan diri dengan baik. Kami menyerahkan dari awal hingga akhir renungan pagi dan doa sekaligus doa pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita untuk pagi ini adalah tentang pentingnya keseimbangan antara percepatan dan kemudian juga perlambatan. Lalu kemudian saya memberikan subjudulnya adalah slow living. Saudara, sejak menjadi pembimbing Kosiaga, saya lebih banyak menghayati hidup lebih pelan, saudara. Kenapa berbicara lebih pelan? Saya sering berkomunikasi juga dengan speed yang lebih pelan, berjalan lebih pelan, karena saya juga mengajak para orang tua untuk yang saya ajak, mungkin untuk pelayanan ataupun mungkin untuk sekedar kunjungan ke beberapa rumah, itu juga dengan berjalan yang lebih pelan. Kemudian saya juga memberikan telinga saya untuk mendengar semua cerita-cerita, dan lebih banyak duduk dibandingkan saya harus berdiri, saya harus bergerak, karena sesungguhnya ketika mendengar, saya akan duduk, saya akan menikmati cerita tentang kejayaan, saya akan menikmati cerita tentang masa lalu dari sang pelaku sejarah, yaitu mereka-mereka para senior living ini. Dan itu tidak 1 jam 2 jam, mungkin bisa saja berjam-jam, itu pernah saya alami. Saudara, dan menjadi menarik itu adalah terkadang ketika saya diajak menikmati dan mencicipi suasana hidup purna tugas itu, terkadang saya juga diperhadapkan pada satu kondisi bahwa mereka lebih suka untuk hidup dan tinggal di suasana perdesaan. Di sana dikatakan, saya kok lebih suka ya nanti suatu saat pensiun atau suatu saat saya akan meninggalkan suasana semua kerja yang sibuk, saya akan membuat satu rumah yang tenang, yang sepi, tidak dikejar oleh tugas-tugas, tanggung jawab, semuanya berjalan dengan apa adanya, sederhana dan cukup. Tentunya ini berbeda dengan situasi yang ada sekarang ini, saudara, karena sesungguhnya kita melihat semuanya, baik itu mereka-mereka yang ada di sekeliling, terutama anak muda nih, mereka bekerja dengan serba cepat, serba bergegas, sepertinya banyak yang harus dikejar, dilaksanakan, dan bukankah itu menjadi tuntutan-tuntutan dari banyak pelaku-pelaku usaha. Ada satu cerita yang dikatakan bahwa setiap hari dia harus menampung atau menjalani perjalanan sepanjang 100 km untuk mencari hanya apa? Untuk mencari pekerjaan atau bahkan untuk bekerja. Jadi kalau orang Jawa istilahnya ngelaju ya.
Jadi mulai dari satu kota kecil menuju ke kota besar. Dan saya perhatikan juga di Denpasar juga berlaku hal yang sama, saudara. Jadi di Denpasar itu, terutama di Badung, mereka-mereka yang bekerja di Badung dan Denpasar itu adalah orang-orang yang asalnya dari mana? Dari Tabanan, dari Karangasem, atau mungkin dari Gianyar, dari Klungkung, yang mereka-mereka belum tentu mereka itu mendapatkan tempat tinggal atau kos atau rumah yang berdekatan dengan tempat mereka bekerja. Jadi mereka harus berangkat pagi-pagi, mereka harus mengejar supaya tidak terlambat bekerja dan lain sebagainya, hanya untuk apa? Sesuap nasi. Itu kata orang-orang. Sehingga kalau cuma sesuap nasi mestinya tidak begitu cara kerjanya kan. Harusnya kalau lihat kalau mencari sesuap nasi saja harusnya kerjanya kan santai, saudara. Tapi berbeda kalau sesuap berlian, saudara. Itu pastinya akan penuh dengan kerja keras. Saudara, bekerja bisa lebih santai, hidup bisa lebih santai, itu menjadi sebetulnya pilihan yang paling bijaksana di tengah-tengah keruwetan dunia. Meskipun banyak orang pastinya juga tidak akan setuju dengan apa yang saya teriakkan ini. Kenapa? Karena sesungguhnya itu akan selalu bersinggungan dengan kebutuhan zaman yang semakin cepat. Tuntutan para pelaku usaha adalah kerjakan pekerjaanmu dengan cepat, dengan efisien, dan benar. Efisien, cepat, dan benar. Tetapi jarang juga kita menghadapi bahwa situasi tidak bisa dikontrol, saudara. Betul kan? Sehingga paling tidak ketika kita mulai menghadapi keruwetan dunia, kita mungkin menjadi lelah dengan semuanya. Sehingga ada banyak orang, terutama ada sebagian kecil dari anak muda yang sudah mencicipi rasanya dikejar-kejar menjadi budak korporat dan lain sebagainya. Itu istilah-istilah yang sekarang ini dilakukan. Mereka kemudian mulai meninggalkan itu semua. Mereka datang ke daerah, ke desa. Mereka membeli properti di desa seadanya, lalu kemudian mengerjakan tanah yang ada. Mereka menanam sayur-sayuran, mereka berkebun, mereka menanam buah-buahan dan berbagai bunga, berternak, lebah, madu, dan sebagainya. Saudara, banyak orang sekarang itu memimpikan yang namanya cara hidup slow living, itu yang disebut. Menurut mereka kunci kebahagiaan di dalam hidup slow living itu adalah menjaga hati. Menjaga hati dan pikiran agar selalu bersyukur dan merasa cukup, saudara. Hati yang merasa cukup ini gampang diucapkan tetapi sangat sulit, saudara, untuk didaratkan di dalam kehidupan nyata. Bukankah sebagian besar koruptor yang tertangkap oleh KPK adalah orang-orang kaya yang sudah sangat berlebihan hartanya? Tetapi kenapa mereka masih tega untuk korupsi? Saudara, pandemi COVID 2019 yang lalu mengubah kehidupan manusia di dunia, saudara. Di mana tidak, saudara perhatikan, jalan-jalan keliling dunia sudah tidak bisa dilakukan. Makan malam di rumah makan beserta dengan keluarga besar juga sudah tidak bisa dilakukan. Mondar-mandir di jalan raya, saudara. Saudara pergi ke satu tempat, pindah ke satu tempat yang lain juga sudah tidak bisa dilakukan. Shopping dibatasi. Saudara harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Memakai masker, menghindari bersalaman, itu sudah menjadi kewajiban. Berpelukan, cipika-cipiki ditiadakan. Dan saudara pasti tahu dong, barang-barang branded yang mulai dari mobil, tas, jam tangan, semuanya tidak bisa kita pakai lagi karena harus tersimpan rapi di bagasi, di garasi ataupun di tas ataupun di ruangan di mana saudara itu kemudian menyimpannya. Semuanya itu mengajarkan kepada kita bahwa benda-benda itu tidak bisa diandalkan untuk hidup. Dan kita juga bisa hidup tanpa benda-benda itu. Sehingga hidup kita itu sebetulnya sangat sederhana, saudara.
Kemewahan kemarin ternyata hanya artifisial, ya, palsu, tidak hakiki. Tuhan mencelikkan mata rohani kita yang selama ini telah salah memprioritaskan hal-hal yang sebetulnya semu. Allah juga membuka hati saudara untuk melihat bahwa hidup yang bermanfaat itu lebih benar dibandingkan mengejar sekedar harta. Banyak celah yang bisa dibuka untuk saudara dan saya untuk menjadi berkat dan berbagi berkat pastinya. Hidup sehat dan bahagia, dan itu jawaban yang sangat sederhana. Saudara, sangat tepat jika kita diminta untuk memprioritaskan kerajaan surga. Betul nggak? Kita harusnya merasakan bahwa apapun yang diberikan oleh Tuhan itu harusnya cukup. Dicukupkan, bahkan dilebih-lebihkan karena Tuhan memberi amat murah. Namun sayangnya sebagaimana kata pengkhotbah kita tidak mampu menyelami pekerjaan Tuhan. Saudara, baik rezeki, baik uang, materi yang dipercayakan kepada saudara sekarang ini adalah wujud dari pemeliharaan Tuhan, dan itu tidak akan lari kemana, saudara. Ada orang berbicara rezeki itu tidak akan tertukar. Jadi baik saudara yang sekarang ini menggebu-gebu bekerja begitu amat sangat luar biasa sampai badan saudara itu terganggu kesehatannya, ternyata Tuhan memberikan kepada orang yang slow living karena hidupnya merasa cukup dan hidupnya sederhana apa adanya. Saudara, jika kita ambil rasa cukupnya, maka semua orang itu pasti akan merasa cukup. Slow saja, saudara. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, semua akan indah pada waktunya. Slow saja, saudara. Semuanya akan cukup di dalam Tuhan. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa yang baik, kami menyerahkan ya Tuhan untuk kehidupan kami. Ada banyak orang-orang yang sekarang ini tergesa-gesa dengan hidupnya, mengatur waktu begitu amat rigid, tetapi sesungguhnya firman Tuhan katakan hal itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada Tuhan dilibatkan di sana. Dan kami menyadari betul bahwa hidup yang begitu luar biasa, tergesa-gesa sebetulnya ketika kami adopsi dalam kehidupan kami, ketika kami adopsi dan kami kerjakan di dalam kehidupan spiritualitas kami, itu justru menjadi bumerang yang merusak di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk menyeimbangkannya, meskipun tuntutan dunia berkata harus bekerja cepat, tetapi kami juga berani untuk berkata tidak dan slow saja ketika harus terkait dengan waktu-waktu istirahat kami. Tuhan berikan slow living yang sangat sederhana itu menghargai weekend bersama dengan Tuhan, menghargai sabat bersama dengan Tuhan, menghargai istirahat bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan untuk keluarga kami, anak-anak kami, dan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nanti seusai tayangan video ini, saudara akan melihat ada beberapa pokok doa. Mari saudara berikan waktu khusus, atensi khusus untuk beberapa pokok doa ini di dalam kehidupan doa saudara, termasuk seusai ini saudara bisa lanjutkan beberapa saat untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Selamat weekend, Tuhan memberkati saudara.